Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan senyawa kompleks yang dijelaskan dengan menggunakan teori medan kristal. Oke, langsung aja. Sebelum kita bahas, kita ingatkan kembali yaitu mengenai bentuk orbital, terutama orbital D. Mengapa? Karena yang kita bahas di sini adalah atom pusat dengan unsur transisi ya. Sehingga orbital yang dimiliki atau ciri khas dari unsur transisi adalah orbital D. Nah, maksudnya gimana? Jika kita biasa menuliskan konfigurasi elektron dari unsur transisi, dia akan memiliki katakan 4s, 2 lalu 3d, misalkan 4. Nah, 3D4 ini nanti akan kita gambarkan dengan orbitalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, padahal sebenarnya bentuk orbital dari orbital D adalah seperti ini. Atau jika kita gambarkan, kita sederhanakan gitu ya. Di mana kita memiliki sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana nanti orbital D bentuknya bisa dilihat masing-masing dan memiliki nama masing-masing. Ini saya perbesar terlebih dahulu sehingga kita bisa memberikan nama untuk masing-masing orbital di sini. Yang pertama yaitu DYZ, DXZ, DXY, DX kuadrat min Y kuadrat, dan DZ kuadrat. Sehingga nanti untuk materi ini kalian harus terbiasa dengan menuliskan ini ya. Oke, bisa dimengerti. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk molekul senyawa kompleks. Saya sebutkan terlebih dahulu yang ini karena ini lebih mudah, paling mudah. Baik, untuk menentukan bentuk molekul senyawa kompleks, yang ini kalian pasti udah tahu ya caranya, sudah kita bahas di kelas, yaitu dengan melihat bilangan koordinasi atau jumlah dari ligan yang berikatan. Contoh nih, dari CrF63+, kita memiliki bilangan koordinasi 6 atau terdapat 6 ligan. BK-nya 6, jika BK 6 berarti dia adalah oktahedral. Yang di sini ada 4 ya, alias BK 4. Selanjutnya BK 4 juga, yang di sini BK 6. Untuk CO CN 6 kali. Sedangkan untuk yang di sini kalian masih ingat ya, ini salah satu materi dari kimia dasar yaitu bentuk molekul. Jika ini adalah linier, ini adalah BK2 tetrahedral, BK4 square planar, ini BK4 juga, sedangkan oktahedral BK6. Sebentar, saya tuliskan yang ini oktahedral. Nah, pertanyaannya di sini ada BK4. Kira-kira NiCN 4 kali itu square planar atau tetrahedral? Nah, ini yang akan kita bahas nanti di belakang ya. Nah, untuk materi kita, meskipun sebenarnya bilangan koordinasi ataupun bentuk molekul itu ada banyak, tapi yang kita jelaskan atau yang kita bahas di sini adalah 3 bentuk ini. Oke ya, berarti ketika ada senyawa, dia bentuk molekulnya apa? Kita lihat jumlah ligannya, kita mendapatkan bilangan koordinasi, dan kita mendapatkan bentuk molekulnya. Oke, selanjutnya, nah, di sini pembentukan senyawa kompleks. Kita bertemu lagi dengan nama-nama orbital D. Jadi ceritanya, anggap yang ini adalah atom pusat. Di mana atom pusat dia akan berikatan dengan ligan-ligan ya. Sebagai contoh yang pertama kita buat model oktahedral terlebih dahulu.
Atom pusat didekati oleh 6 ligan. Anggap ini itu ya, 3 dimensi gitu ya. Dimana jika digambarkan seperti ini. Nah, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, seperti bentuk molekul oktahedral. Sehingga karena ligan mendekati dengan posisi seperti ini, mendekati sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, maka ketiga orbital ini mengalami perubahan tingkat energi. Perubahannya bagaimana? Ligan yang mendekat menyebabkan tingkat energi orbital yang lebih rendah. Artinya di sini dia mengalami splitting. Jika gambarnya lurus seperti ini sebenarnya memiliki arti atau makna ya, yaitu tingkat energinya setara alias sama. Tapi ketika dia didekati oleh ligan, tingkat energinya menjadi lebih rendah. Siapa? Karena mendekatinya pada sumbu X, Y, dan Z, maka yang mengalami penurunan adalah yang di sini, 3 ini. Maka bentar ya. Ada D, Y, Z, DXZ, DXY. Sedangkan yang 2 ini karena tidak didekati oleh ligan, maka posisinya ada di atas. DX kuadrat min Y kuadrat dan DZ kuadrat. Posisinya ini adalah posisi IG, ini adalah posisi 2G. Nah, terus keterangan selanjutnya. Ligan yang lebih kuat menyebabkan tingkat energi orbital yang menjadi lebih rendah. Ligan yang lebih kuat menyebabkan splitting menjadi lebih jauh. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini sebenarnya ketika kita menggambar itu semuanya memiliki makna ya, di mana kita bisa melihat jarak atau space yang ada di sini sekian, sedangkan yang ada di sini langsung ya, sebelah paling kanan, jaraknya sangat jauh, ya kan? Jarak ini lebih jauh dibandingkan jarak yang pertama. Artinya apa? Ini terjadi splitting yang lebih jauh atau splitting yang lebih besar. Nah, saya geser dulu. Ligan yang lebih kuat menyebabkan tingkat energi orbital menjadi lebih rendah, dan ligan yang lebih kuat menyebabkan splitting menjadi lebih jauh. Ligan yang lebih kuat. Siapa yang lebih kuat? Nah, di sini ada ya. Sudah ada urutan dari ligan yang lebih kuat, pasti ini tandanya seperti ini, berarti ini ligan yang lebih kuat. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah ligan yang lebih lemah. Paling gampang kita menghafalnya, di sebelah kiri ada halogen plus OH-. Sedangkan H2O ini biasanya disebut agak netral gitu ya, tidak lemah dan juga tidak kuat, sehingga nanti memiliki penjelasan tersendiri. Sedangkan yang di sebelah kanan ini ada NH3, ada EN, etilen, ada CN, dan juga ada CO. Nah, kita lihat di sini digambarkan, ini adalah halogen, ini H2O ya. Ini adalah H2O, lalu ada NH3, ada CN. Oke, ini berarti halogen. Sehingga bisa ditunjukkan di sini bahwa splitting yang terjadi dengan ligan dari halogen itu lebih kecil. Sedangkan splitting yang terjadi pada ligan CN itu splittingnya lebih besar. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah ketika kita mengisikan elektron dari orbital D. Contoh, awalnya kan ini orbital D dari Cr itu kan ada 4. 4s2 D4.
Sedangkan ketika dia berada di dalam senyawa kompleks menjadi Cr3+ kan kondisinya, maka elektronnya tersisa 3, 1, 2, 3. Ini aman. Tapi pertanyaannya, jika terjadi pada senyawa yang memiliki, katakan Ar 4S0 3D4, apakah elektron yang keempat akan kita gambarkan misalkan di sini atau mungkin di sini? Nah, inilah yang kita manfaatkan dari splitting. Jika splittingnya kecil, alias tingkat energi dari T2G, dan juga Eg. Tingkat energi dari T2G itu tidak jauh berbeda dari orbital yang Eg ya. Sehingga ketika kita ingin mengisikan elektron, bisa kita isikan di bagian atas. Sedangkan jika splitnya cukup jauh, berarti tingkat energinya, gap tingkat energi itu jauh banget. Sehingga kalau mau naik ke atas itu kesulitan, maka elektron yang keempat kita tulis di bagian bawah, bagian T2G. Nah, inilah ada yang istilahnya ini adalah split atas, karena kita mengisikan elektron selanjutnya adalah di atas, sedangkan yang satunya ini adalah split bawah. Kita menambahkan elektron selanjutnya ada di bawah. Paham ya? Oke. Bentuk molekul oktahedral. Ini contohnya ya. Kan tadi udah nih, misalkan ada Fe3+, ada dua jenis, ada dua contoh ya, yaitu Fe F6 3-min, Fe Cn6 3-min. Nah, kita bisa menjelaskan bahwa karena ini adalah halogen, maka kita sebut sebagai ligan kuat. Ligan lemah. Karena ligan lemah, maka menghasilkan gap yang tidak terlalu jauh berbeda ya, sehingga yang terbentuk adalah split atas. Sebaliknya, karena ini adalah Cn, maka Cn adalah ligan kuat, yang terbentuk adalah split atas. Dari sini kita memberikan atau melakukan pengisian elektron yang berbeda. Split atas ini ada 5 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk yang ligan Cn ini adalah, ini bukan split atas ya, split bawah. Karena kita mengisikan elektronnya 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Nah, pengisian elektron model seperti ini memberikan dampak pada sifat kemagnetan, di mana untuk Fe F6 terdapat 5 elektron yang sendirian, alias sifatnya paramagnetik. Sedangkan FeCN6 3-min, dia juga memiliki 1 elektron. Ini juga paramagnetik. Tapi ketika kita mengkomparasi atau membandingkan, maka bisa kita sebutkan bahwa sifat paramagnetik dari FeF6 itu lebih besar dari FeCN6 kali. Atau biasanya ada yang menyebutkan bahwa sifat paramagnetik dari F6 itu setara dengan 5 elektron yang sendirian. Nah, lebih lengkap ya keterangannya. Sedangkan FeCN6 kali sifat paramagnetiknya setara dengan 1 elektron yang sendirian. Oke. Selanjutnya, nah di sini mungkin kalian agak bingung ya, tapi sebenarnya gampang banget. Gampangnya dari mana?
baik tetrahedral ataupun persegi itu menggunakan BK4. Ya, pokoknya BK4, semua BK4. Kalau nggak tetrahedral berarti persegi atau square planar. Nah, siapa yang tetrahedral atau siapa yang persegi? Di sini sudah ada jelas, jika atom pusat yang ada di dalam senyawa kompleks tersebut memiliki konfigurasi elektron, itu adalah D8S0, atau mungkin bisa saya tuliskan 4S0, 3D8, atau whatever ya, yang penting D8S0, karena nanti juga bisa kita tuliskan 5S0, 4D8, yang pasti ini, oke? Maka dia adalah persegi. Sedangkan selain D8S0, dia adalah tetrahedral. Baik, di sini akan saya jelaskan mengapa modelnya seperti ini. Yang pertama kita lihat untuk yang tetrahedral terlebih dahulu ya. Nah, tetrahedral kita anggap seperti ini dulu. Saya akan menggambarkan sebuah kubus di mana kubus tersebut misalkan seperti ini adalah ligan. Terus ada atom pusat ya di bagian tengah. Nah, kan seperti ini ya. Kalian bisa bayangin di mana jika tetrahedral seperti ini modelnya, maka ligan yang mendekat untuk membentuk bentuk molekul dari tetrahedral itu adalah kebalikan dari bentuk oktahedral. Sehingga splitting yang terjadi yang awalnya DXY, DYZ, DXZ yang ada di dalam oktahedral ini ada di bawah, maka dia sekarang ada di atas. Berarti bisa kita sebut bahwa splitting yang terjadi antara oktahedral sama tetrahedral itu berlawanan. Oke ya, sampai di sini paham ceritanya seperti itu. Selanjutnya, nah, oh ya, saya tuliskan yang di sini tetrahedral. Yang ini adalah square planar atau persegi. Nah, untuk yang persegi itu bisa kita bayangkan bahwa dia berasal dari oktahedral, tapi dia kehilangan yang bagian atas dan yang bagian bawah. Ya kan? Ini berarti melibatkan sumbu Z. Jika kita gambarkan seperti ini, berarti dia melibatkan sumbu Z yang ada di sini. Sehingga karena dia kehilangan ligan atau ligannya tidak melakukan ikatan gitu kan, maka energinya menjadi lebih rendah semuanya. Maka lihat di sini ada DXZ, semua yang memiliki Z dia mengalami penurunan. Nah, mungkin kalian akan berpikir ya, wah nanti kalau ngisi elektronnya gimana? Tenang. Sebentar. Oke. Yang square planar dulu. Mana square planar? Oke, yang square planar. Mengapa square planar dulu? Karena kalian pasti akan berpikir, oh susah sekali nih, gimana nih? 1, 2, 3, 4 atau gimana? Tenang aja. Karena square planar itu kan udah jelas ya. Isinya adalah 4S0, 3D8. Sehingga dia pasti bentuk pengisiannya adalah seperti ini. Udah? Maka bisa dituliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Square planar pasti seperti ini. Jadi bisa tinggal dihafalkan saja. Yang perlu kita pelajari lagi itu adalah yang bagian tetrahedral. Sebentar ya, saya cek dulu. Apa bedanya? Oke. Untuk yang kita belajar dulu, untuk yang bagian oktahedral. Mengapa ada 2? Ini berarti adalah latihan soal ya. Yang pertama ada FeCl 6 kali. Ini berarti kita tuliskan ini adalah BK6, maka bentuknya adalah oktahedral.
splittingnya model seperti ini ya. Terus karena ligannya adalah halogen, maka ligannya kita sebut dengan ligan lemah. Yang terjadi adalah split bawah ya. Oke. Split atas. Sebentar. Nah, oke. Ada berapa elektron yang harus dimasukkan karena FeCl6 2+. Ini beneran 2+ ya. 2- paling ya. Oh, oke. Yang ada di sini kan Fe 2+, Cl-nya 6 kali, berarti ini 4- harusnya. Oke, nggak apa-apa. Yang kita lihat di sini adalah elektron yang ada di orbital D. Maka ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika dia splitting bagaimana? Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, nah baru 6. Sehingga bisa kita tuliskan bersifat paramagnetik setara dengan 4 elektron sendirian. Ini nanti perlu kalian tuliskan ya. Berarti cara pengerjaannya BK-nya berapa? Oke, oktahedral. Lalu kita lihat ligannya apa? Ligan lemah berarti dia gapnya kecil. Karena gapnya kecil maka dia akan membentuk split atas. Lalu kita lakukan pengisian elektron. Ada elektron yang sendirian berarti dia paramagnetik setara dengan berapa elektron yang sendirian? Ada 4 elektron yang sendirian. Gampang ya. Selanjutnya ada Cr. Nah, ini saya salah tulis terus ya. Oke, ada Cr3+, ada Cn6 kali, berarti ini adalah 3-. Baik, kita kerjakan. Ini ada 6 ligan, bisa saya tuliskan BK6, maka ini adalah oktahedral. Splitnya model seperti ini ya, nanti kalian gambar. Atau mungkin gambarnya dibuat seperti ini boleh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2. Ini boleh. Agar tidak kelamaan menggambar kotak. Jangan lupa ini dituliskan. Oke, ada 6 lalu oktahedral. Nah, ligan ditulis dulu. Ini adalah ligan kuat sehingga membentuk gap yang cukup besar, nggak bisa naik ke atas langsung, maka di sini adalah split bawah. Ada berapa elektron? Nah, untungnya ada 3 aja ya, berarti 1, 2, 3, splitting 1, 2, 3, ini berarti paramagnetik yang setara dengan 3 elektron yang sendirian. Oke. Baik. Selanjutnya, nah, tetrahedral. Ini udah beda ya. Beda dengan yang okta tadi. Baik, kita lihat di sini. Kita tuliskan dulu. Jadi nanti kalau di soal ada pertanyaan, jelaskan mengenai pembentukan senyawa kompleks berdasarkan teori medan kristal, maka pengerjaannya modelnya seperti ini ya. Dan hati-hati jangan sampai ada yang terlewat. Baik, ligannya ada 4, berarti kita tulis BK4. Lalu ini, nah hati-hati, ini bukan Ni 2+ ya, bukan Ni2+ alias bukan 4S0 atau 3D8. Oh, ternyata
ternyata ini S0 D8, berarti ini BK4, berarti bentuknya adalah square planar, sehingga bukan yang ini tapi pakai yang satunya. Nah ini juga, oh ini berarti sorry, ini saya salah ya, salah menuliskan. Pada square planar. Atau saya ada yang salah ya? Oke, saya tahu. Atau tetrahedral. Jadi, coba kita perhatikan lagi. Ini ada Cu 4s2 3d9. Ketika dia melepas 2 elektron, berarti ini bukan D8 ya. Saya kurang teliti. Berarti ini adalah D9. Oke. Kita tulis. Ini ada 4 ligan, maka BK-nya 4. Nah, karena ini adalah D9 bukan D8 ya, berarti ini adalah tetrahedral. Lalu ligannya adalah NH3, berarti ligan kuat menyebabkan splitnya cukup besar, sehingga pengisiannya harus mengikuti split bawah. Baik, elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita isi dulu 1, 2, split bawah ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 1 elektron yang sendirian, maka sifatnya adalah paramagnetik yang sesuai dengan atau yang setara dengan 1 elektron sendirian. Nah, gampang ya. Tapi paling kita harus menghafalkan bentuk atau pengisian dari yang square planar karena berbeda, ya kan? Nah, ini yang square planar. Oke, kita masuk ke bagian rangkuman. Kita ingat-ingat tadi apa aja dari pembentukan senyawa kompleks dengan menggunakan atau dengan menjelaskan menggunakan teori medan kristal. Misalkan jika terdapat senyawa kompleks seperti ini, maka yang harus dituliskan memiliki 6 ligan, sehingga BK adalah BK6. Karena BK6 berarti bentuk molekul adalah oktahedral. Dari informasi jumlah ligan. Sedangkan jika kita melihat dari jenis ligannya, maka ini adalah ligan lemah. Ini menyebabkan split yang terjadi kecil, nggak terlalu besar gitu ya, sehingga pengisian elektronnya yang bawah dipenuhi dulu, maka yang terjadi adalah split bawah. Bentar, 1, 2, 3, 1, 2, split bawah ya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa FeF6 itu merupakan atau memiliki sifat diamagnetik. Jadi nanti pengerjaannya harus ada informasi mengenai BK,
bentuk molekul, terus jenis ligan, jenis split, dan juga sifat kemagnetan. Baik, untuk materi ini cukup dulu sampai di sini ya. Kita bisa sambung ke video selanjutnya. Terima kasih semuanya.